Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam kondisi sehat jiwa raganya. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya dari kalangan jin dan manusia semuanya dalam kondisi sehat, zahir batinnya damai, sentosa, bahagia, sejahtera, kaya raya, bahagia bersama keluarga, hidup di dunia, mati masuk surga, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang sebuah fenomena, sebuah fakta, sebuah keadaan yang sering dialami oleh banyak orang. Kita, Anda, semua orang pasti pada saat tertentu mempunyai hajat yang sangat berat. Dan pada saat menjalani hajat yang berat, semua orang ingin menyelesaikan beban itu dengan baik dan benar, berhasil dengan sukses, lancar, menguntungkan dari finansial, untung dunia, untung akhirat. Itu harapannya, walau pada sisi lain semua orang, kita, Anda, semua manusia pun tahu untuk menyelesaikan semuanya butuh materi, butuh finansial di dalam hajat yang akan kita hadapi. Dan semua orang juga tahu pasang surutnya keberuntungan, hasil atau kegagalan datang silih berganti. Kelancaran, seret juga pun silih berganti. Kegagalan demi kegagalan yang pernah dialami pribadi atau melihat pengalaman dari orang sekitar, tentu itu membuat seseorang itu ada kalanya pesimis, apa yang terjadi, khawatir, bimbang, ragu, sehingganya kalau khawatir tidak akan terselesainya beban yang ada yang berusaha untuk dihadapi. Sehingganya dalam hal ini pada saat manusia mempunyai hajat tertentu, mempunyai beban tertentu yang sangat berat, kemudian itu membuat risau, membuat galau, membuat resah, membuat gak enak makan, gak enak minum, itu sesungguhnya hal yang wajar. Itu sangat realistis. Pada saat seseorang dihantui ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan benar, itu sangat realistis karena manusia juga sering melihat ketidakmampuan, kegagalan, kerugian pada pengalaman pribadi maupun orang lain yang pernah dilihat. Tentunya kecemasan akan mampu dan tidaknya menyelesaikan masalah itu sangat wajar dan sering dirasakan semua orang pada saat menghadapi beban yang berat. Tapi para pemirsa yang budiman, perlu digarisbawahi, perlu diyakini bahwasannya Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang pandai, Tuhan yang tidak pernah salah dalam memberikan ukuran, memberikan ujian. Mungkin kita pernah mendengar awake dhewe tau krungu, kula sampean tau krungu nek wong kuwi karo Allah iku nek diwehi ujian pasti sesungguhnya sudah sebatas kemampuannya. Itu yang saya maksud. Artinya aboto kaya ngopo, angel kaya ngopo, susah kaya ngopo, kula sampean arep ngrampungi masalah. Walaupun ketoke kula sampean enggak mampu, walaupun kula sampean ketoke enggak kuat, tapi kan toh pada akhirnya semua orang ternyata pun masalah yang ada itu pasti berlalu, badai pasti berlalu. Toh pada akhirnya masalah itu akan selesai. Apakah selesai dengan baik atau tidak baik, selesai dengan enak atau tidak enak, selesai dengan untung atau selesai dengan rugi, yang pastikan
semua yang dihadapi pasti berlalu karena akan Jalan yang ditelan oleh panjang waktu. sebatas pandang, kau Waktu tempuh akan menggilas tanpa semua yang ada tangan yang dialami oleh terkepal, manusia. berangkatlah kapal Selesai. menuju dermaga sepi. Dan dalam hal ini banyak orang yang Ku nyanyi memberikan asumsi, memberikan hanya penilaian untukmu, tentang gagal dan tidaknya ya seseorang puji menyelesaikan masalah, tentang karena untung ruginya seseorang menyelesaikan masalah, tentang enak atau sulitnya seseorang menyelesaikan masalah. terlanjur Sehingga ada yang istilah mengatakan, oh membasahi mereka tanah, gagal, oh mereka menjadi darah selesai sukses dengan masalah yang dihadapi. Para pemirsa yang beriman, dipayungi sesungguhnya kesuksesan yang mega hakiki, kelabu. kesuksesan yang sebenarnya adalah pada saat kita melakukan semuanya itu dengan niat ibadah. Kita melakukan semuanya menghadapi semua ujian yang ada itu dengan niat karena Tuhan, untuk pengabdian mengharapkan pahala di sisi Tuhan. Tak peduli apa yang Yakinlah, terjadi, itulah jangan kesuksesan kau yang pergi sebenarnya. dari Pada saat seseorang mempunyai akan keyakinan kutemani ke dermaga dalam menghadapi semua yang ada itu ombak adalah yang berakhir dengan pahala, kau bangkitkan penghargaan dari Tuhan, fadl, anugerah dari Tuhan disebabkan karena niat yang baik, niat yang benar, gelombang. yaitu niat beribadah, Kau niat buka mengabdi mata, kepada Tuhan. Kau sadarkan, Maka tidak ada lagi istilah untung rugi, janganlah bosan, tidak ada lagi istilah ku kegagalan, nyanyikan tidak ada lagi istilah hanya bangkrut. untukmu. Puja-puji ini Semakin berat seseorang karena rindu menghadapi suatu masalah ujian, air maka mata semakin berat, semakin besar pula terlanjur pahala yang akan tumpah, didapatkan pada saat semuanya membasahi dilakukan karena tanah, ibadah. menjadi darah Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan para pemirsa dipayungi yang budiman dari kalangan mega jin dan kelabu. manusia. Pada saat selama kita masih berasumsi, berpikir, menilai sesuatu hanya sebatas untung rugi secara logika, secara material, secara syariat, kacamata logika, kacamata dunia, maka selamanya manusia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Karena nafsu membuat manusia tidak akan pernah cukup, sehingga melahirkan penilaian tentang berhasil, untung, atau menyenangkan. Karena teori dunia, rumus dunia, kebendaan dunia, pada saat berhadapan dengan nafsunya manusia, semakin banyak yang didapat, maka sebagaimana orang yang meminum air lautan, semakin diminum maka akan semakin haus. Para pemirsa, mudah-mudahan kita memahami bersama, mendapatkan hidayah, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari pembicaraan kita kali ini, sehingga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat pada saat kita menghadapi, mengalami, berusaha menyelesaikan ujian. Kita tidak akan keberatan, kita tidak akan kesulitan, kita tidak akan tersiksa, karena mempunyai keyakinan semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya dihitung, semuanya tidak ada yang rugi, tidak ada yang hilang. Jadi sekali lagi, untung rugi, sukses dan tidaknya seseorang di dalam menghadapi masalah berat apapun, maka kesuksesan itu akan didapat pada saat melakukan semuanya karena ibadah, karena Tuhan, dengan mengharap balasan untuk keberhasilan, kemanfaatan dunia sampai akhir. Sekali lagi, pada saat hanya dunia yang menjadi motivasi, pada saat dunia menjadi hanya dunia yang menjadi tujuan, pada saat hanya dunia yang menjadi pertimbangan, pada saat dunia yang menjadi kalkulasi, menjadi perhitungan, maka selama-lamanya manusia tidak akan pernah berhasil. Selamanya manusia tidak akan pernah senang, apalagi bangga. Manusia selamanya tidak akan pernah mampu menghadapi beban hidupnya, sehingga berakhir dengan legowo,
berakhir dengan senang hati, berakhir tak dengan peduli kebahagiaan. apa yang terjadi. Demikian yang Jangan dapat kau saya sampaikan. pergi dariku. Mudah-mudahan kita semuanya Temani ke dermaga diberi pertolongan dari belai Tuhan, ombak sehingga yang kita punya kau keyakinan yang bangkitkan kuat aku. Ku panggil bahwasanya kau tujuan selalu. kita adalah Bertahanlah akhirat. dalam Pada saat kita hidup di dunia, kemudian kita berharap menuju mencari dunia, itu seperti orang yang berjalan di tempat. Tentunya jalan di tempat itu hanya untuk melelahkan. Tentunya jalan di tempat itu sangat menjemukan. Tentunya jalan di tempat itu sangat menjengkelkan. Dan tentunya jalan di tempat itu sangat menggelikan, sangat lucu. membasahi tanah. Jadi nek wong manggon ning dunya kok mikirke golek dunya. Tujuane dunya padha karo mlaku jalan di Mega tempat. kelabu Kesel, bosen, capek. Tapi nek kula sampean manggon ning dunya kok tujuane akhirat. Kita tinggal di dunia tapi menuju akhirat tujuannya yang dicari, maka kita itu menjadi orang yang selalu sukses. Jalanlah setiap jalan langkahnya, setiap langkah di jalan, setiap langkah dari jalan kehidupannya, langkah demi langkah, kesuksesan demi kesuksesan, plus 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 plus. Itulah kesuksesan yang sebenarnya, itulah hidup yang semestinya menjadi tujuan. Demikian, banyak kata yang salah, mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia yang bisa sukses dengan baik menghadapi semua beban masalah yang ada pada saat kita hidup di dunia menuju akhirat, motivasi akhirat, maka dunia itu berada di bawah kaki, sehingga kita tidak terbebani sama sekali. Tetapi pada saat kita tinggal di dunia, motivasinya dunia, tujuannya dunia, pencariannya mencari dunia, maka dunia seperti berada di atas kepala. Dunianya disunyi, susah. Wong dunia kok disunyi? Ya, maka orang yang hidup di dunia, motivasinya dunia, mencari di dunia, tujuannya dunia, pasti menderita. Tangan terkepal, Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdoa semoga Anda semuanya menjadi orang yang bahagia, sejahtera, kaya raya, damai, sentosa, bersama mati masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. puja puji ini